Bab 987. Berangkat. Harley mendarat di sebuah puncak gunung di Istana Bintang Bulan. Segera, dia mengeluarkan liontin bulan sabit dan gantungan giok itu. Ngung, ngung. Sesuai perkiraannya, liontin bulan sabit dan gantungan giok itu bergetar. Keduanya memancarkan lingkaran cahaya warna ungu, bahkan bisa terbang keluar dari telapak tangannya, mengelilingi satu sama lain. Cahaya ilahi warna ungu menjadi semakin cemerlang. Di bawah tatapan Harley, kedua benda itu menyatu, atau bisa dikatakan dipasang jadi satu. Ini benar-benar satu. Harley melambaikan tangannya dan meraih gantungan giok yang menyatu di tangannya. Dari yang dia pikirkan, kedua benda ini berasal dari batu giok luar biasa yang hancur. Liontin bulan sabit dan gantungan giok yang tidak beraturan ini adalah pecahannya. Nung. Giok itu bergetar sedikit lagi di tangannya. Gelombang ungu menyebar dan mengejutkan seluruh tubuhnya. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah bahwa dari batu giok yang rusak itu, ada hukum Tao misterius yang tidak dapat ditembusnya. Tampaknya biasa, tetapi mengandung hukum Tao yang tak ada habisnya. Nilainya jauh melebihi manik spiritual penenang itu, gumam Harley, entah dari mana asal barang ini. Master Suci, Ketua Istana Bintang Bulan dan yang lainnya datang dari langit dan mendarat di puncak gunung satu demi satu. Sudah selesai diskusi, Harley menyimpan batu giok yang rusak dan memandang semua orang sambil tersenyum. Master Suci sudah bersedia memotong diri sendiri, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ketua Istana Bintang Bulan tersenyum halus. Ini adalah pernikahan yang baik. Maka terserah mereka saja, Istana Bintang Bulan akan memilih putri suci yang lain. Baguslah kalau begitu. Harley tersenyum, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ketua Istana Bintang Bulan. Master Suci, ini. Ketua Istana Bintang Bulan buru-buru melirik ke tas penyimpanan, dan langsung kaget. Isinya batu-batu spiritual yang jumlahnya hampir mencapai 90 juta, juga ada senjata spiritual dan pil spiritual serta banyak teknik silat. Di dunia manusia awam saja ada mahar ketika melamar, jadi tentu saja dunia kultivator tidak boleh sampai melanggar aturan ini. Harley tersenyum santai. Kami tidak akan menolak hadiah dari Master Suci. Ketua Istana Bintang Bulan tersenyum manis. Kalau begitu, aku pergi dulu. Harley memberi hormat, berbalik dan menginjak langit ilusi. Sebelum pergi, dia tidak lupa melirik Istana Bintang Bulan, dan melihat tubuh inkarnasi bintang sedang mengelilingi putri suci Istana Bintang Bulan. Melihat Harley yang akan pergi, Ketua Istana Bintang Bulan tersenyum lembut. Master Suci Istana Surgawi memang pemberani. Tidak hanya pemberani, tapi juga sangat murah hati. Seorang tetua agung membuka tas penyimpanan dan melihat mahar yang ada di dalam. Dia yang memiliki basis kultivasi dan status tertinggi seperti itu pun terkejut. Istana Haus Darah pun tidak akan murah hati seperti ini. Beberapa tetua menghela napas dan mendesah. Sepertinya datang ke Nancu benar-benar pilihan yang tepat. Ketua Istana Bintang Bulan tersenyum lagi. Setidaknya, dia tidak menindas orang yang lebih lemah. Pikiran, karakter, dan keberanian Master Suci Istana Surgawi ditakdirkan untuk menjadi kaisar. Di sini, Harley telah terbang keluar dari gunung spiritual Istana Bintang Bulan. Kedatangannya kali ini termasuk berhasil. Dia sudah memenuhi keinginannya dan memberikan tubuh inkarnasi sebuah pernikahan. Dia tidak kembali ke Sekte Hang Yue, tapi langsung pergi ke Beicu. Hari 9 positif sudah dekat, sudah saatnya dia pergi ke jurang kuno Dongling untuk bertarung. Hanya dia dan naga kuno mistik yang tahu tentang hal ini, tapi mereka tidak memberitahu Fen Shichu dan yang lain. Hari masih pagi, ketika Harley tiba di perbatasan Nancu,
para kultivator istana surgawi di tembok kota membeku sesaat secara bersamaan. Bertemu dengan Master Suci. Detik berikutnya, sejauh mata memandang, para kultivator istana surgawi yang berbaju zirah bersama-sama membungkuk hormat. Aku akan keluar untuk jalan-jalan. Harliye tersenyum dan melangkah keluar dari gerbang selatan. Yang terlihat olehnya adalah sesosok tubuh dengan punggung yang ramping, berdiri tegak, sekuat gunung, dengan rambut hitam terurai, dan fisik yang kuat, membuat orang merasa sangat tertekan. Kenapa bisa kemanapun aku pergi selalu ada kamu? Harliye berjalan perlahan, tanpa melihat wajahnya, dia tahu itu naga kuno mistik. Jurang kuno Dongling adalah batas Beicu. Kamu sendirian seperti ini, apa kamu tidak takut dihajar oleh mereka? Naga kuno mistik berkata dengan santai. Mau ada puluhan ribu kultivator yang datang pun aku tidak takut. Kamu sangat pintar berlagak. Naga kuno mistik melirik Harliye. Sepertinya kamu akan pergi denganku. Harliye memandang naga kuno mistik dengan penuh minat. Sejujurnya, aku juga ingin berlagak, kata naga kuno mistik dengan sungguh-sungguh. Kamu hanya ingin pergi ke gunung ratusan ribu. Harliye melangkahkan kakinya. Kamu memang sangat memahamiku. Naga kuno mistik pun mengikuti langkah Harliye. Setelah pertempuran itu, aku pergi ke gunung ratusan ribu untuk jalan-jalan. Aku sangat penasaran dengan tempat itu. Keturunan kaisar telah mengirimiku pesan. Harliye menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin pergi ke tempat sialan itu lagi. Aku berbeda, aku suka mengambil risiko, jangan tanya kenapa, pokoknya seru dan mengasyikkan. Jangan banyak bicara, sini, coba lihat ini, apa asal-usul batu giok ini. Harliye mengganti topik pembicaraan, mengeluarkan batu giok yang rusak dan menyerahkannya kepada naga kuno mistik. Dari mana kamu dapatkan benda ini? Yang mengejutkan Harliye, naga kuno mistik mengambil langsung batu giok itu dan memegangnya erat-erat. Sepasang mata naganya bersinar dengan cahaya yang sangat terang dan mengejutkan, membuat orang tidak berani menatap secara langsung. Dilihat dari ekspresimu, benda ini pasti tidak sederhana. Ini adalah giok kaisar. Naga kuno mistik menarik napas panjang. Apa itu giok kaisar? Harliye memandang naga kuno mistik dengan penasaran. Suatu permata yang bertatah di atas senjata kaisar ekstrim. Naga kuno mistik berkata perlahan. Senjata kaisar ekstrim. Harliye kaget, dia dengan sadar mengambil kembali giok kaisar yang rusak dari tangan naga kuno mistik. Mula-mula dia menghembuskan napas di atasnya, lalu tak lupa menyeka giok itu dengan lengan bajunya. Sudah kubilang, ini pasti benda bagus. Kaisar giok yang bertatahkan pada senjata kaisar ekstrim, benda menakjubkan. Tunggu, Harliye sepertinya teringat akan sesuatu, dia menatap naga kuno mistik dengan curiga. Kalau itu adalah giok kaisar yang bertatahkan pada senjata kaisar, mengapa bisa hancur dan jatuh ke dunia manusia? Mungkinkah senjata kaisar itu sudah hancur? Apakah kamu ingat bahwa aku pernah memberitahumu bahwa pernah ada senjata kaisar ekstrim yang dipotong oleh pedang Zuxian? Giok kaisar ini berasal dari senjata kaisar ekstrim itu. Harliye tertegun sejenak. Betul sekali. Naga kuno mistik mengangguk sedikit. Sudah lama sekali berlalu, bahkan sebelum era zaman kuno, kamu belum pernah melihatnya. Bagaimana kamu bisa langsung mengenalinya sebagai giok kaisar secara sekilas? Harliye menatap naga kuno mistik dengan tak percaya. Untuk mengenali senjata kaisar, jangankan di dinasti Dacu, bahkan di seluruh domain puluhan ribu surgawi pun, tidak ada yang lebih mahir dariku. Naga kuno mistik berkata perlahan, aku adalah sisa jiwa dari yang maha tinggi, dan ingatanku pada hal ini adalah yang paling lengkap. Waktu itu,
Yang Maha Tinggi melakukan perjalanan ke seluruh domain puluhan ribu surgawi, memecahkan banyak rahasia, dan memiliki pemahaman yang paling menyeluruh tentang senjata kaisar ekstrim. Dalam hal ini, 130 Kaisar Xuan Huang pun tidak ada yang bisa melampauinya. Tidak heran, Harley Ye menghela napas. Aku sudah mendengarmu bercerita tentang Yang Maha Tinggi dari keluarga naga kuno mistikmu lebih dari sekali. Setelah menghela napas, Harley Ye memandang naga kuno mistik. Bisakah kamu memberitahuku, Yang Maha Tinggi dari keluargamu adalah Kaisar Xuan Huang yang mana dari 130 kaisar yang ada? Kaisar Agung Mistik. Naga kuno mistik tidak menyembunyikan. Setiap kali dia menyebut Kaisar Agung, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Mungkin, di masa depan, ketika kamu pergi ke domain puluhan ribu surgawi, beberapa orang akan menyebutnya Kaisar Naga Agung Mistik. Dia adalah satu-satunya yang saat masih level semi langit surga ke-9 langsung naik 2 level menjadi Kaisar Agung. Kaisar Agung yang paling aneh adalah Kaisar Buddha. Seperti sebelumnya, Harley Ye mulai menghitung dengan jarinya. Kaisar Agung dengan umur terpendek adalah Kaisar Suci Petarung, yang terkuat dalam pertempuran adalah Kaisar Agung Xuan Yuan. Satu-satunya Kaisar Agung yang gugur dalam pertempuran adalah Kaisar Agung Bahuela. Kaisar Agung yang paling jaya pada masa pemerintahannya adalah Kaisar Agung Xiangyu, dan yang termuda adalah Kaisar Agung Donghua, yang tertua adalah Kaisar Agung Yuantian, lalu yang hidup paling lama adalah Kaisar Yan, satu-satunya yang saat masih level semi langit surga ke-9 langsung naik 2 level menjadi Kaisar Agung adalah Kaisar Agung Mistik. Setiap Kaisar Agung adalah legenda, semuanya memiliki legenda yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Kaisar Agung Mistik tidak terkecuali. Naga kuno mistik masih berbicara. Keluarga naga kuno mistik hampir mendominasi seluruh zaman kuno, dan itu bukan tanpa alasan. Aku percaya ini. Harley Ye menghela napas. Dari mana kamu mendapatkan giok kaisar yang rusak ini? Naga kuno mistik berpikir dan melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Aku pungut. Kamu pungut. Dasar sialan. Apakah kamu memang sudah membawa keberuntungan sejak dari rahim ibumu? Ini masalah karakter, kata Harley Ye penuh arti. Sialan. Naga kuno mistik mengambil 2 langkah cepat dengan mulut yang masih memaki. Ini benar-benar masalah karakter. Harley Ye mengikutinya dengan sadar. Minggir sana. Bersambung. Bab 988. Terang-terangan. Apa? Harley Ye datang ke Beichu lagi. Di malam yang sunyi itu, Beichu kembali panik. Setelah keheningan yang lama, dewa pembunuh itu datang lagi. Hanya mendengar namanya saja sudah membuat banyak orang gemetar. Sampai-sampai, pada malam yang seharusnya tenang, pasukan utama Beichu memanggil anggota keluarga mereka yang berada di luar kota satu demi satu, dan markas pasukan besar juga ditutupi dengan lapisan formasi batasan wilayah, semuanya dalam keadaan siap untuk berperang. Sepertinya orang-orang Beichu sangat tidak menyambutku. Di sebuah kota kuno, Harley Ye terus melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di kota kuno yang besar itu, kebanyakan dari mereka bersembunyi. Kamulah yang meninggalkan kenangan berdarah di Beichu. Naga kuno mistik berkata dengan santai, pertempuran waktu itu sangat mengejutkan. Ribuan kultivator kembali dalam kekalahan karenamu, siapa lagi yang akan berani menantangmu? Tapi mereka tidak tahu bahwa aku tidak lagi dalam keadaan tidak bisa mati dan terluka. Ayo pergi, kita pergi berlagak. Keduanya meninggalkan kota kuno dan berjalan di tanah Beichu tanpa gentar. Mereka terlihat seperti 2 orang yang serius, tetapi melihat punggung mereka, tidak peduli bagaimana penampilannya, mereka terlihat seperti 2 bajingan yang tidak tahu malu. Boom! Malam yang sunyi itu akhirnya dipecahkan oleh suara ledakan. Semua orang terkejut,
dan mereka semua melihat ke satu arah, yaitu ke awan yang mengelilingi gunung spiritual. Tempat itu merupakan markas besar keluarga bangsawan Tunyuan di Beiju. Harley dan naga kuno mistik berdiri di luar formasi batasan wilayah keluarga bangsawan Tunyuan. Tadi, keduanya secara sadar menghantam formasi batasan wilayah itu. Maksudnya adalah memberitahu keluarga bangsawan Tunyuan bahwa mereka datang. Melihat Harley dan naga kuno mistik dari kejauhan, orang yang datang untuk melihat apa yang terjadi tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Apakah akan berperang? Kaki orang-orang mulai gemetar. Adegan berdarah keluarga bangsawan Sueling yang dimusnahkan sebelumnya masih terlihat jelas saat ini. Jika Harley ingin berperang, keluarga bangsawan Tunyuan akan menjadi keluarga bangsawan Sueling kedua. Harley, kamu sungguh keterlaluan. Leluhur keluarga bangsawan Tunyuan berteriak keras. Dia sudah mengenakan baju besinya dan siap untuk melawan. Memangnya kenapa? Apa tidak ada habisnya? Leluhur keluarga Tunyuan berteriak keras seraya mengurus pembentukan formasi pembunuhan di langit ilusi. Kalau tidak mau perang, serahkan peta ilahi 9 negara. Harley tersenyum ringan. Kedatangan dia malam ini bukan benar-benar untuk berperang, tetapi untuk mengambil kembali peta ilahi 9 negara yang terbagi di Laut Panlong waktu itu. Tentu saja, jika keluarga bangsawan Tunyuan tidak mau bekerja sama, dia dan naga kuno mistik tidak keberatan membuat keributan di keluarga bangsawan Tunyuan. Tetapi pada saat itu, alih-alih meminta, mereka akan langsung merebut. Berani mengambil barangku, mau mati pun harus diserahkan padaku. Keluarga bangsawan Tunyuan tidak memiliki peta ilahi 9 negara yang kamu inginkan. Leluhur keluarga Tunyuan mendengus dingin, paru-parunya hampir meledak karena marah. Penghinaan yang sangat besar. Keluarga bangsawan Tunyuan yang bermartabat, yang telah diwarisi selama puluhan ribu tahun, bisa-bisanya saat ini didatangi oleh dua orang yang ingin meminta barang mereka. Ini adalah penghinaan. Setelah hari ini, keluarga bangsawan Tunyuan pasti akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Beiju. Sepertinya kamu benar-benar ingin mulai perang. Harley memutar lehernya dengan keras. Suara tawanya terdengar meremehkan. Kekuatan tempur puncaknya langsung muncul, dan cahaya ilahi emas menghubung naik ke langit, membuat langit ilusi berlubang. Boom! Naga kuno mistik juga memutar lehernya dan menggerakkan kekuatan tempur puncaknya. Bayangan naga besar mengelilinginya, kekuatan tempurnya bahkan sedikit di atas Harley. Hal ini mengejutkan leluhur keluarga Tunyuan dan mereka yang datang untuk melihat. Siapa orang itu? Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari Harley. Seseorang terkejut. Tentu saja naga kuno mistik, benar-benar hebat. Waktu itu Harley sendiri sudah bisa mengalahkan keluarga bangsawan Sueling dan mengalahkan ribuan kultivator. Sekarang kalau ditambah dengan naga kuno mistik, di seluruh Beiju, tidak ada yang bisa menghentikannya. Nah, naga kuno mistik, wajah leluhur keluarga Tunyuan berubah. Harley saja sudah membuatnya takut. Belum lagi naga kuno mistik yang 1 poin lebih kuat dari Harley. Dia tahu jelas seberapa kuat keduanya. Apa yang disebut formasi batasan wilayah pada dasarnya hanyalah hiasan di hadapan mereka. Leluhur, berikan saja pada mereka. Suara kepala keluarga bangsawan Tunyuan bergetar. Dia menatap leluhur keluarga Tunyuan dengan sorot mata hampir memohon. Jangan ulangi kesalahan keluarga bangsawan Sueling, leluhur. Peta ilahi 9 negara yang kita dapatkan hanya 1%, kita tidak boleh menghancurkan seluruh keluarga hanya karena ini. Berisik, leluhur keluarga Tunyuan berteriak keras dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Serahkan atau tidak, suara halus Harley terdengar lagi. Jika tidak, kami akan masuk dan mengambilnya. Tetapi aku kasih tahu, ya, aku ini masih memiliki temperamen yang bagus, tapi orang di sebelahku ini tidak akan sebaik itu.
Kalau sampai melukai anggota keluarga bangsawan Tunyuan, atau secara tidak sengaja membunuh seluruh keluarga bangsawan Tunyuan, kalian jangan menyalahkanku. Kamu, wajah tua leluhur keluarga Tunyuan seperti es, dia hampir muntah darah karena ancaman Harliye. Tidak perlu banyak bicara dengannya, bunuh saja mereka semua. Naga kuno mistik membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang naga mistik. Ambillah. Melihat naga kuno mistik akan segera bertindak, leluhur keluarga Tunyuan mendengus dingin, dan segera menyerahkan peta ilahi 9 negara yang rusak. Nah, begitu baru benar. Harliye melambai dan meraih peta ilahi 9 negara, itu memang rusak, tidak sampai 1% dari peta ilahi 9 negara, tetapi tidak masalah. Asalkan mau menghabiskan lebih banyak waktu berkeliling di Beicu, suatu saat pasti akan lengkap. Masih tidak pergi, kata leluhur keluarga Tunyuan dengan marah. Kamu ini memiliki temperamen yang buruk. Naga kuno mistik mencibir. Kalau dulu, aku yang berperangai buruk ini akan langsung menendangmu, tidak ada ruang untuk negosiasi. Kamu. Wajah tua leluhur keluarga Tunyuan pucat setelah dimarahi, kali ini dia muntah darah hingga hampir pingsan. Kami pergi. Di luar formasi batasan wilayah yang melindungi gunung, Harliye melambaikan tangannya dan menghilang ke dalam kegelapan bersama naga kuno mistik. Fui. Melihat mereka pergi, orang-orang keluarga bangsawan Tunyuan menghela napas lega. Kami akan kembali lagi dalam beberapa hari. Ketika semua orang merasa lega, dalam kegelapan di kejauhan, suara halus Harliye terdengar lagi, membuat orang-orang keluarga bangsawan Tunyuan kaget dan segera menggenggam senjata mereka. Cekak. Melihat Harliye dan naga kuno mistik pergi, mereka yang datang untuk menanyakan kabar hanya bisa menghela napas. Ini hanya 2 orang. Bisa-bisanya mereka membuat takut sebuah keluarga sampai-sampai tidak berani keluar dari pintu depan. Puluhan formasi langit ilusi yang diatur tidak kecil, tetapi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Bajingan ini sangat kuat. Harliye dan yang lainnya pergi dan langsung menuju keluarga berikutnya, diikuti oleh sekelompok besar orang yang tampaknya tidak ada kerjaan. Aku tidak akan basa-basi dengan kalian, serahkan. Harliye sangat dominan. Yang terpenting adalah dia tidak punya waktu untuk membuang waktu. Dia harus meminta kepada begitu banyak keluarga, yang terpenting adalah efisiensi. Harus kalian ketahui, dia masih harus pergi ke jurang kuno Dongling untuk memenuhi janji untuk bertarung. Kali ini, keluarga itu sangat lugas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keluarga ini menyerahkannya secara langsung. Nah, begitu. Kami akan kembali dalam beberapa hari. Harliye memegang peta ilahi 9 negara dan pergi dengan naga kuno mistik, tetapi meninggalkan satu kalimat yang membuat orang takut. Boom, fui. Selanjutnya, malam hari di Beicu menjadi tidak tenang. Kemanapun Harliye dan naga kuno mistik pergi, akan ada 1 atau 2 suara teriakan. Selanjutnya, mereka secara terang-terangan meminta barang. Keluarga di Beicu yang begitu banyak itu sangat kooperatif, tidak semua mendominasi seperti Istana Haus Darah. Mereka telah melihat kekuatan dan keganasan Harliye sebelumnya, konsekuensi dari tidak menyerahkan barang sangatlah serius. Kami benar-benar tidak memiliki peta ilahi 9 negara. Sebuah keluarga lain yang bukan keluarga kecil, Harliye dan naga kuno mistik baru saja meninju formasi batasan wilayah, kaki leluhur keluarga itu langsung lemas. Mereka tidak seperti keluarga bangsawan Tunyuan, apalagi kalau dibandingkan dengan Istana Haus Darah. Kekuatan mereka terlalu jauh di belakang. Jika Harliye bertekad untuk menerobos paksa, pertempuran akan berakhir dengan sangat cepat. Tidak punya. Harliye mengangkat alisnya. Jika kamu berani membohongiku, konsekuensinya akan sangat serius, kata Harliye, lalu mengeluarkan sebuah gulungan buku kuno dari tangannya.
yang di atasnya tertera nama-nama ratusan keluarga yang telah mendapatkan bagian peta ilahi 9 negara di Laut Panlong. Hanya saja setelah dia memeriksa, ternyata benar-benar tidak ada nama keluarga ini membuatnya sedikit malu. Benar-benar tidak ada. Harley Ye terbatuk. Tapi karena kami sudah di sini, kalian tidak bisa membiarkan kami kembali dengan tangan kosong. Buset, mendengar kata-kata Harley Ye, mereka yang datang untuk menonton hanya bisa mengerutkan bibir. Bukankah kamu datang untuk mengambil barang-barangmu? Kenapa tiba-tiba jadi berubah? Apakah ini pemerasan terang-terangan? Ekspresi seseorang berubah dengan cepat. Aku pikir Harley Ye melakukannya dengan sengaja. Katanya mau mengambil barangnya, tapi sebenarnya mau memeras. Tentu saja tidak bisa membiarkan kalian berdua kembali dengan tangan kosong. Wajah keluarga itu menjadi sangat kusut. Mau bagaimana lagi, siapa suruh orang lain lebih kuat dari mereka? Siapa suruh waktu itu kita mengepungnya? Ini adalah karma. Kasih saja sedikit uang maka masalah ini akan berlalu. Jika dua orang itu benar-benar masuk, maka itu akan menjadi momok kepunahan. Karena itu, kepala keluarga itu sudah memanggil tas penyimpanan dari udara. Harley Ye langsung mengambilnya. Setelah mengambil tas penyimpanan, Harley Ye dengan sadar melirik ke dalam, lalu dengan sadar menyelipkannya ke dalam pelukannya. Kakek naga, hari ini sungguh cerah. Setelah menerima tas penyimpanan, dia melihat ke langit berbintang yang luas. Aku pikir juga begitu. Malam yang begitu indah, kita minum-minum sebentar di sini. Boleh juga. Ini kami berikan. Kepala keluarga itu buru-buru melemparkan tas penyimpanan besar lainnya. Siapapun bisa paham kalau maksudnya adalah barang yang diberikan terlalu sedikit. Mau minum di sini? Tahukah kamu bahwa ini adalah pintu rumah kami? Kalau kalian berdua mengobrol di sini, apakah kami berani tidur? Oke, sampai jumpa. Setelah mengambil tas penyimpanan, Harley Ye melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Melihat kedua bajingan itu, mereka yang datang untuk menonton pertunjukan, tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Kedua bajingan ini tahu banyak. Satu naga kuno mistik, satu master suci istana surgawi, sungguh tidak tahu malu. Sialan, di sebuah pojok gunung yang tidak berpenghuni di Beichu, Samuel Gu, Master Guya, Tuan Suge, Siden Yu, Stanley Wu, Mayu, dan yang lainnya berjongkok di sana, satu persatu, menghela napas dan mendesak. Kita ini diam-diam menculik orang, mereka malah melakukan pemerasan secara terang-terangan. Setelah kuramal, lagak kedua bedebah ini hebat juga. Bersambung.